Halo, jadi sebelumnya perkenalkan, saya Ahmad Fathaila atau biasa dipanggil Fatah. Jadi pada kali ini saya akan memberikan cara atau tutorial bagaimana untuk instalasi Udo secara SOO atau server Udo ataupun juga Udo secara SOL atau server Udo lokal. Jadi sebenarnya saya juga sudah menuliskan artikel bagaimana tutorial ini di Medium saya. Untuk Medium saya dapat ditemukan eh, dengan nama Ahmad Fatela. Jadi untuk kalian yang mau melihat secara detail tulisannya bagaimana, bisa membuka Medium dan mengaksesnya dari sini. Nanti juga saya tambahkan link untuk artikel Medium ini di dalam deskripsi nanti. Oke, jadi sebenarnya 3 poin utama di dalam tutorial ini. Yang pertama yakni adalah untuk instalasi Udo secara SOO atau secara yang Udo. Lalu juga ada instalasi Udo secara SOL yakni lokal. Dan juga terakhir juga terdapat cara bagaimana backup database pada Udo yang lokal. Oke, jadi kita langsung saja masuk yang pertama, yakni adalah yang untuk yang Udo SOO. Jadi langkah pertama yang perlu dilakukan adalah di sini untuk memasuki halaman udo.com yang dapat diakses melalui browser favorit kalian masing-masing. Lalu terlihat pada halaman ini di tengah juga ada tulisan Start Now is free ataupun di pojok kanan sebelah atas di pojok kanan atas juga terdapat button Try It Free. Nah, itu bisa kalian coba klik aja langsung. Lalu setelah itu nanti akan menampilkan berbagai pilihan macam aplikasi yang tersedia di dalam Udo. Em, Lalu untuk pada tutorial kali ini, jadi kita akan menggunakan aplikasi Employees yang dapat ditemukan pada section Human Resources. Lalu pilih Employees, di-select. Setelah itu terlihat di box yang merah warna kanan itu langsung saja untuk melanjutkan dengan klik Continue. Lalu setelah ngeklik continue tadi sebelumnya itu akan mengarahkan ke sebuah halaman untuk registrasi terlebih dahulu. Jadi di sini kita perlu untuk melengkapi setiap field yang wajib diisi. Di sini saya isi dengan nama saya, email saya, lalu ada company name dengan nama saya sendiri sebagai contoh, lalu ada country Indonesia dengan language English dan company size-nya kurang dari 5 dan primary interest-nya saya kebetulan juga adalah seorang mahasiswa, jadi sini saya memilih untuk I am a student. Lalu setelah semua field kita isi, jadi selanjutnya kita dapat melanjutkannya dengan klik Start Now. Lalu jika semua isian pada formulir sebelumnya telah berhasil diterima oleh Udo, maka akan mengarahkan ke halaman yang bertuliskan Welcome to Udo. Lalu juga setelah itu akan menampilkan halaman baru seperti di gambar ini. Lalu, oh ya, untuk sampai sejauh ini itu Odoo 16 sudah berhasil diinstal, tapi belum kita bisa pakai karena kita perlu untuk melakukan aktivasi database terlebih dahulu, seperti pada langkah selanjutnya. Nah, bagaimana cara aktivasi database-nya? Jadi, buka email kalian yang kalian masukkan ke dalam saat proses registrasi tadi. Lalu setelah cari email yang dari Udo untuk activate itu. Lalu seperti pada gambar ini terlihat bahwa ada email dari Udo. Terus untuk melanjutkannya kita dapat klik button yang berwarna hijau di bawah, yakni untuk klik to activate your database. Lalu setelah kita klik itu, kita akan mengarahkan ke halaman untuk membuat password yang akan digunakan saat proses login ke depannya. Lalu setelah membuat password, kita dapat lanjutkan dengan activate your database. Lalu setelah itu kembali ke langkah nomor 5, kembali buka email, terus email dari Udo yang tadi itu activate your database lagi. Nah, bedanya saat ini itu sudah tidak dimasukkan password lagi, nanti bisa langsung masukkan username dengan password yang baru dibuat tadi. Nah, jika berhasil maka halamannya akan tampak seperti ini. Nah, untuk add Udo secara Udo sudah selesai. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana instalasi Udo secara lokal. Nah, di sini ada yang perlu diperhatikan terlebih dahulu bahwa dalam penginstalasian Udo secara lokal ini, kita juga harus memastikan bahwa Docker sudah terinstall di dalam perangkat komputer yang kita gunakan. Jika Docker belum terinstall, sini saya juga menambahkan link jika untuk
ingin instalasi Docker terlebih dahulu, untuk Windows OS dapat diakses melalui sini. Lalu jika Anda menggunakan perangkat berbasis macOS, dapat mengakses di sini. Nah, untuk tutorial kali ini saya menggunakan perangkat berbasis Windows, sehingga jika kalian juga user Windows atau Windows user, jadi seharusnya kalian lebih cocok untuk menggunakan yang tutorial yang saya jelaskan kali ini. Mungkin kalau kalian adalah pengguna MacBook mungkin agak sedikit berbeda cara penginstalasian udo lokal ini. Jadi kita langsung saja untuk yang Windows. Jadi pertama kali kita jalankan Docker dengan cara membuka Docker desktopnya dulu untuk menyalakannya. Lalu jika sudah, kita buka command prompt dan kita jalankan command docker pull postgres seperti ini. Lalu dia akan tunggu sesaat untuk proses downloadingnya. Lalu jika sudah, kita dapat mengeceknya apakah PostgreSQL sudah berhasil terinstall dengan cara menjalankan Docker image. Lalu di sini terlihat bahwa pada baris keempat sudah ada Postgres saya yang sudah terinstall. Berarti di sini sudah berhasil. Lalu untuk selanjutnya kita membuat folder baru terlebih dahulu pada perangkat lokal yang kita gunakan ini. Di sini saya membuatnya dengan nama udo, lalu strip dengan npm saya. Lalu kita buka folder yang baru dibuat tersebut. Disarankan untuk menggunakan Visual Studio Code saja. Lalu pada folder tersebut kita buat file baru bernama dockercompose.yml. Kemudian kita isi pada file tersebut dengan kode seperti ini. Kemudian jika sudah, kita buka terminal kembali pada folder dari udo yang tadi ini. Itu kita menjalankan perintah docker compose up. Nah, di sini dia akan melakukan downloading atau installing dulu. Nah, di sini terlihat bahwa success, you can now start the database server using bla 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 bla. Nah, di sini terlihat bahwa database server udo sudah berhasil kita nyalakan. Nah, setelah itu kita akses link ini localhost 28070 untuk kita dapat mengakses udo-nya secara lokal melalui browser. Kemudian setelah mengakses tersebut akan membuka halaman form, lalu kita isi bagian yang kosong. Di sini saya isi bagian database name dengan nama saya, lalu email password dengan admin, lalu language English dan country Indonesia, dan demo data dicekliskan saja. Lalu setelah semuanya telah lengkap, kita bisa lanjutkan dengan mengklik create database. Selanjutnya, masukkan email dan password yang telah Anda daftarkan sebelumnya dan tekan login. Lalu, jika berhasil login, maka udo 16 SOL sudah berhasil terinstall dengan baik. Dan kira-kira tampilannya akan seperti ini. Oke, baik. Jadi sejauh ini kita sudah melakukan instalasi udo secara SOL maupun udo secara SOO. Lalu selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana cara melakukan backup database pada udo secara lokal. Jadi pertama kita pada halaman login ini, kalau misalkan kita mau lanjut ke udo secara lokal, ini kan kita mengklik login. Tapi kalau kita ingin melakukan backup, kita jangan mengklik login, melainkan kita kliknya adalah manage database. Nah, setelah kita mengklik bagian tersebut, nanti terlihat bahwa ada list ada daftar database yang tersedia, lalu pilih database yang ingin di backup dengan cara menekan button backup seperti yang saya sudah kotak merahkan ini. Lalu setelah itu akan mengharangkan ke ini, masukkan ada master passwordnya apa, backup formatnya apa, lalu kita lengkapi dulu. Jadi di sini saya masukkan master password yang sesuai saat yang tadi di proses registrasi. Kemudian backup formatnya di sini saya memilih zip. Lalu jika sudah, kita bisa langsung ke yang nomor 3 ini untuk klik button backup. Nah, di sini dia akan downloading file zip-nya, tidak terlalu lama seharusnya. Ya mungkin tergantung database-nya. Mungkin karena ini saya baru buat, jadi mungkin tidak database-nya tidak terlalu banyak. Jadi di sini cuman sebesar 2,74 MB dan cepat untuk downloadnya. Nah, sudah dengan ini kita sudah mempunyai backup database-nya di perangkat lokal kita.
Baik, sejauh ini saya telah menjelaskan bagaimana cara instalasi UDU, baik secara SOO maupun UDU secara SOL, dan juga saya telah menjelaskan bagaimana cara melakukan backup database di server UDU secara lokal. Baik, mungkin cukup sekian tutorial pada kali ini yang saya bisa jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa di tutorial lainnya. Terima kasih.